Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umatmu kegembiraan sejati agar mampu menikmati sukacita abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Paskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendengar
atau membaca, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Pintu pada sebuah rumah berfungsi sebagai akses keluar masuk dari penghuni rumah itu, atau sebagai akses keluar masuk dari orang-orang yang datang ke rumah itu. Singkatnya, bahwa pintu adalah akses untuk kita keluar masuk. Jika tidak melalui pintu, maka itu merupakan tindakan yang tidak wajar. Cara seperti ini hanya biasa dilakukan oleh para pencuri. Masuk rumah tanpa melalui pintu pun bisa berisiko. Misalnya, karena dalam keadaan terpaksa sang pemilik rumah melompat melalui jendela akan berisiko celaka. Bisa saja kaki atau tangannya keseleo. Selain itu, pintu pada sebuah rumah akan memberikan rasa aman pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan pintu yang tertutup rapat dan terkunci, orang akan merasa aman dan bisa beristirahat dengan nyaman dalam rumah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari pengalaman akan fungsi pintu pada sebuah rumah, kita bisa memahami apa maksud Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu. Jika kita melalui Yesus yang adalah pintu, kita bisa keluar masuk dengan aman dan tanpa kesulitan. Sebaliknya, jika kita tidak melalui pintu, tidak ada jaminan keselamatan. Bisa jadi kita justru mendapat celaka. Demikian pula dengan keluar masuk melalui pintu Yesus, kita akan mendapatkan padang rumput sebagai sumber makanan. Dengan demikian, jika kita masuk dan keluar melalui pintu Yesus, kita akan merasa aman dan mendapati padang rumput, yakni hidup yang kekal. Itulah keselamatan bagi kita yang dijanjikan apabila kita selalu keluar masuk melalui pintu Yesus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan kepemimpinan yang sejati harus merujuk pada Yesus. Selama 3 tahun masa karyanya, Yesus menampilkan sebuah pola kepemimpinan yang sangat berbeda dari banyak pemimpin agama kala itu. Sampai hari ini, pola kehidupan Yesus tidak akan pernah usang untuk jadikan referensi bagi setiap orang yang secara tulus dan jujur ingin mengikuti jalan kebenaran Allah melalui pintu Yesus. Kepemimpinan yang arahnya sekedar untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan ilahi akan menjadikan siapapun yang dipimpinnya sebagai objek untuk meraup keuntungan. Kepemimpinan yang seperti ini sudah sangat jelas akan menentang segala bentuk prinsip kebaikan dan kebenaran. Maka inilah yang oleh Yesus disebut sebagai pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus sebagai pintu akan datang untuk membawa keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita harus masuk melalui pintu dalam rasa syukur yang mendalam
sebab kita berada dalam rangkulan pribadi yang tepat. Dan kita masuk melalui pintu yang sangat tepat dan benar, ialah Yesus. Hanya saja kita jangan berhenti pada rasa syukur yang pasif. Rasa syukur seorang Katolik itu haruslah rasa syukur yang aktif. Artinya adalah sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk memiliki kerinduan agar hati kudusnya menjiwai hati manusiawi kita. Sebagai sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Keserupaan itu harus terlihat dalam intensitas kita dalam berkomunikasi dengan Allah dan sesama. Keserupaan itu harus terlihat dalam pola pikir dan prinsip-prinsip hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya pintu untuk keluar masuk dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Semoga dengan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pintu untuk keluar masuk dalam menjalani kehidupan kita, maka kita semakin serupa dengan Dia. Dan pada akhirnya kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengannya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.